يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para muta'allimin, para pembelajar, para pencari ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam rezeki, dipanjangkan umur, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan masih tentang sujud. Pertanyaannya adalah, ketika bangun dari sujud itu, apakah telapak tangan dibuka, ditempelkan ke lantai, atau dikepalkan? Begitu kira-kira. Mari kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sampai muncul pertanyaan seperti ini? Padahal kita jarang menyaksikan orang bangkit dari sujud, tangannya mengepal. Seperti orang lagi push-up itu loh. Jadi push-up itu kan posisi tangannya, posisi jari-jari tangannya ada dua style. Ada yang terbuka, seluruh jari-jarinya ke lantai, kemudian dia melakukan push-up, naik turun. Ada juga yang hebat, yang kelihatan kekar itu tangannya dikepalkan, kemudian bertumpu kepada kepalan tangannya itu sambil push-up itu loh. Itu 2, 3. Nah, kalau yang push-up itu merata dua jenis style ini. Ada yang jari tangannya terbuka, ada yang mengepal. Nah, bagaimana dalam sholat? Sebenarnya kalau kita teliti hadisnya hanya ada satu style. Satu cara, yaitu tangannya terbuka. Tetapi kenapa kita bahas? Karena ada juga orang mempercayai style yang kedua ini. Jenis bangkit dari sujud dengan tangan mengepal seperti pada push-up tadi. Tapi tidak banyak. Tetapi mereka memang ada hadisnya. Ini yang jadi masalah. Mereka ada dalilnya. Jadi ketika kita melihat seperti itu, ya kita tidak bisa serta-merta melarang atau menyalahkan cara seperti itu. Tetapi alhamdulillah bagi kita kebanyakan ya bangkit dari sujud itu ya biasa saja, dengan tangan, telapak tangan terbuka dan menaruh di paha pun terbuka. Tapi bagi jenis yang kedua ini mereka mengepalkannya, kemudian dalam meletakkannya di paha pun duduk itu ya mengepalkannya juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ini duduk permasalahannya? Kita lihat dalam kitab Mughnil Muntaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj. Ada itu. Wa yuzannu ayya'tamida fi qiyamihi minas sujudi wal qu'udi ala rahati. Wa yusannu an ya'tamida fi qiyamihi minas sujudi wal qu'udi ala rahatai. Wa yusannu lan den sunakeun an ya'tamida pengen ta ya'tamida gegeongan atau bertumpu fi qiyaming dalam ngadege jumenenge si wong minas sujudi saking sujud
wal qudi lan dodok ala rohatai ngatese telapak tangan lorone si wong. Liannahu asbahu bitawadui karena setuhune hal yang tamid iktimad itu asbahu iku lewe nyerupakaken bitawadui kalawan tawadu awanul lil musalli lan luwi nulungi lil musalli kadue wong kang salat wali thubuti fi sahilan karena tetepe hal fi sahih dalam hadis sahih an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam saking lakokakene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah fi'lih beliau. Kegiatan sehari-hari beliau ya menggunakan tangan, telapak tangan ini. Karena menurut pengarang kitab pun itu lebih memperlihatkan ketawadhuan, lebih menolong dari bangkit dari sujud. Lebih enak lah begitu. Wa sawaun fi qawi wa dhailan iku pada fi jerone hal al-qawiyyu ta'i wong kuat wal wadha'ifu lan wong lemah. Jadi caranya adalah menjadikan jari-jari tangannya itu bagian dalam itu kena ke lantai. Biasalah yang biasa kita lakukan itu. Orang kuat mau orang lemah ya meletakkan jari-jari style seperti itu. Nah, sekarang kita bahas orang-orang yang mengepalkan tangannya. Dari mana rupanya mereka mengambil dalil? Ternyata ada hadis yang mengatakan idza qama minas sholati wadha'a yadahu bil ardi kama yadha'ul ajinu idza qama tatkala ngadeg jumeneng ya Nabi minas sholati saking salat wadha'a yadahu bil ard maka ngedokon ya Nabi yadahu ing tangan Nabi bil ardi ing bumi kama yadha'ul ajin kaya barang kang yadha'u ngedokon sapa wong kang tukang gawe roti. Ngene lho. Ngepel. Itu tafsirnya. Tetapi cara seperti ini bisa dibantah. Karena hadis yang digunakan itu tidak sahih. Dan al-ajin itu pengertiannya bukan mengepalkan atau orang kuat yang mengepalkan tangan, tetapi orang yang renta yang tidak kuat. Jadi begitu ya, posisi kita bangun dari sujud itu sudah masyhur, sudah biasa kita lakukan, tangan dibuka, jari-jarinya dibuka, telapak tangannya menempel kepada lantai, baru kita bangun. Kemudian kita menaruh di paha pun ya dibuka, jari-jari bagian dalamnya menempel di paha. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang mengepalkan tangannya ketika bangkit dari sujud, kemudian mengepalkannya juga ketika duduk, tangannya ditaruh di atas paha, kita jangan kaget. Itu mereka ada dalilnya. Tetapi sebagai pegangan kita, dalil mereka itu sebenarnya lemah. Bukan hadis yang sahih. Sehingga ya sebenarnya sih tidak bisa dijadikan hujah. Tetapi ya namanya juga fikih khilafiyah, mereka berpendapat seperti itu, menafsirkan seperti itu, ya monggo. Itulah kira-kira sikap kita terhadap mereka yang berbeda itu. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita tetap bangkit dari sujud sebagaimana biasa dan kemudian menempatkan tangan di atas paha juga sebagaimana biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.